Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks ayat ini adalah bangsa Israel yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Dan pada waktu itu Nehemia telah membangun kembali reruntuhan tembok Yerusalem. Pada hari itu mereka merayakan hari pertama tahun baru mereka. Dan dalam pasal ini Imam Ezra mulai membacakan kitab Taurat dan seluruh rakyat berkata amin, amin. Lalu ketika kitab Taurat terus dibacakan, mereka mulai menyadari bahwa mereka telah begitu jauh dari Tuhan dan bahwa mereka telah berdosa karena telah berbalik daripada Tuhan. Mereka mulai menangis dan meratap karena mengingat akan dosa-dosa mereka. Melihat bangsa itu mulai menangis, Nehemia berdiri dan berkata kepada mereka agar mereka jangan berduka cita dan menangis, sebab hari itu adalah kudus bagi Tuhan. Nehemia menyuruh mereka untuk bersyukur dan bersukacita, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa saja telah menjauh dari Tuhan karena perbuatan-perbuatan dosa kita dan kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Kita mungkin telah jatuh dalam berbagai perbuatan kebodohan dan membiarkan Tuhan berdiri di depan pintu hati kita. Kita tidak menjadikan Dia sebagai raja atas kehidupan kita, dan sebaliknya, kita melakukan apa saja yang kita kehendaki. Perbuatan-perbuatan dosa itu mungkin membuat kita menyesal saat ini dan meratapinya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, seperti bangsa Israel yang disuruh untuk bersukacita, marilah kita juga bersukacita, sebab kita telah diampuni dan ditebus oleh darah yang kudus, sehingga kita tidak lagi berada dalam penghukuman, tetapi ada dalam kasih karunia Tuhan. Seperti bangsa Israel, marilah kita juga mengakui segala dosa kita dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Namun jangan terus-menerus meratapi dan bersedih karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, sebab setiap hari adalah hari yang kudus yang dijadikan Tuhan bagi kita. Dan karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita, maka bersukacitalah, sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa makna dari ayat ini dan secara keseluruhan dari pasal 8 bagi kita adalah: yang pertama, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar firman Tuhan itu tetap segar dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan penuntun bagi jalan-jalan kita. Yang kedua, saudara, akuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan bila kita telah berbuat dosa dan melanggar firman-Nya. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta ampun atas dosa setiap hari. Dan yang ketiga, saudara, jangan bersedih dan berduka cita oleh karena dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, tapi bangkitlah dan bersukacitalah, sebab Tuhan Yesus telah membebaskan dan menebus kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, jangan kita bersedih dan berduka cita, tapi bersukacitalah,
sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Dalam Roma 4 ayat 8 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tuhan telah mengampuni kita, saudara. Maka bersukacitalah dan hiduplah dalam firman-Nya senantiasa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kami untuk bersukacita sebagai ganti duka cita kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mengampuni kami dan menebus kami dari dosa dan penghakiman, dan memberikan kami anugerah, kehidupan dan keselamatan yang kekal di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, untuk kami tidak hidup meratapi masa lalu kami yang penuh dosa, tapi bersukacita karena Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami senantiasa hidup di dalamnya. Dan firman-Mu itu terus berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap yang sedang sakit pada saat ini, agar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan kesembuhan yang sempurna. Berikanlah ya Tuhan semangat yang baru kepada yang berputus asa dan yang tiada berdaya. Bangkitkan kembali iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan, persoalan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, dan pasangan hidup, serta berbagai masalah lainnya, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengintervensi dan memberikan jalan keluar, serta pertolongan yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami Tuhan. Berkati kami, berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.